Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena sampai dengan detik ini, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berada di bulan suci Ramadan. Di mana kita tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa ya, dan penuh dengan keberkahan. Di antara sebab kenapa bulan Ramadan itu begitu istimewa dan penuh dengan keberkahan itu adalah karena di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah di dalam ayat ini ada dua informasi yang Allah sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan waktu turunnya Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, yakni pada bulan Ramadan. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan fungsi Al-Qur'an itu diturunkan. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini ya, ada 3 fungsi dari Al-Qur'an itu diturunkan. Nah, yang pertama sebagai hudal linnas. Ya, Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, di sini istimewanya Al-Qur'an karena dia menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Tentu berbeda dengan kitab suci sebelumnya, di mana kitab suci sebelumnya itu diturunkan kepada umat tertentu dan pada masa tertentu saja. Nah, sedangkan Al-Qur'an itu ditujukan kepada seluruh umat manusia dan sampai pada hari kiamat. Nah, dari sinilah kita dapat mengetahui bahwa mustahil Allah menurunkan kitab suci lagi setelah Al-Qur'an. Nah, jadi kalau ada yang ngaku gitu ya, mendapat wahyu atau mendapat kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala, maka dapat kita pastikan pengakuannya itu adalah suatu kebohongan yang besar. Jadi jangan dipercaya ya. Nah, sebagai petunjuk, tentunya Al-Qur'an ini menunjukkan kita kepada jalan yang lurus, yang shiratal mustaqim. Al-Qur'an senantiasa membimbing kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebagai mukmin, ya, sebagai orang-orang beriman, maka wajib bagi kita mengikuti petunjuk Al-Qur'an itu. Nah, dengan mengikuti petunjuk Al-Qur'an itu, insya Allah hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian fungsi yang kedua yaitu wabayyinatim minal huda, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ada 4 hal yang dimaksud dengan wabayyinatim minal huda. Yang pertama, Al-Qur'an sebagai dalil dan hujjah yang nyata dan jelas bagi mereka yang memahami dan memperhatikannya. Kemudian yang kedua, Al-Qur'an itu menjelaskan lagi terkait dengan ajaran-ajaran para nabi terdahulu. Ya, misalnya ajaran Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi lainnya. Nah, yang ketiga, di dalam Al-Qur'an itu terdapat ayat yang bersifat umum ya, atau ijmal. Kemudian datang ayat yang lain yang memberikan uraiannya atau tafsil. Nah, kemudian yang keempat, yang dimaksud dengan wabayyinatin minal huda itu ialah sikap hidup Nabi Muhammad SAW yang membawa bayyinat.
yakni penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk Al-Quran. Nah, oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW adalah representasi dari Al-Quran itu. Ya, karena pernah ketika sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana akhlak Nabi. Ya, kemudian dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha, akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian fungsi Al-Quran yang ketiga yaitu sebagai furqan. Nah, furqan ini artinya pembeda. Jadi Al-Quran itu membedakan antara yang hak dan batil, yang halal dan haram, yang baik dan buruk, atau yang terpuji dan tercela. Oleh sebab itu, sebagai mukmin, ya hendaknya setiap aktivitas atau amal perbuatan yang akan kita lakukan lebih dahulu ditimbang dengan timbangan Al-Quran, ya, sehingga terlihat jelas mana yang hak dan mana yang batil itu. Nah, inilah diantara fungsi Al-Quran itu diturunkan. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini adalah rahmat dan nikmat yang paling agung untuk kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman utama dalam setiap sendi kehidupan kita, agar hidup kita selamat di dunia dan selamat juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.